Pernahkah Anda merasa tubuh begitu lelah, pikiran penuh beban, dan hati terasa kosong, lalu tiba-tiba setelah berdoa, ada ketenangan yang muncul perlahan? Napas terasa lebih ringan, dada yang sesak mulai lapang, pikiran yang kusut perlahan menjadi tenang. Banyak orang menganggap itu hanya perasaan biasa. Padahal, ketenangan yang lahir dari doa bisa menjadi energi besar yang memengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, manusia sering mencari kesembuhan ke berbagai tempat. Ada yang mencari obat terbaik, makanan sehat, olahraga paling efektif, bahkan terapi mahal. Semua itu penting. Semua itu baik. Namun ada satu kekuatan sederhana yang sering dilupakan, yaitu doa. Doa bukan sekadar ritual keagamaan. Doa adalah komunikasi batin yang mampu mengubah kondisi mental, emosional, bahkan fisik seseorang. Ketika manusia berdoa dengan sungguh-sungguh, tubuhnya merespons. Pikiran menjadi lebih tenang. Hormon stres menurun. Harapan tumbuh kembali. Dan saat harapan hidup kembali, tubuh mendapatkan energi untuk bertahan dan memperbaiki dirinya sendiri. Banyak penelitian modern mulai menunjukkan bahwa kondisi pikiran sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Ketika seseorang stres terus-menerus, tubuh menghasilkan hormon kortisol berlebihan. Jika ini terjadi dalam waktu lama, daya tahan tubuh melemah, tidur terganggu, tekanan darah meningkat, bahkan risiko penyakit kronis menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika seseorang merasa damai, tenang, penuh harapan, dan memiliki keyakinan positif, tubuh memproduksi hormon yang membantu proses pemulihan. Detak jantung menjadi stabil, pernapasan lebih teratur, otot yang tegang mulai rileks, sistem imun bekerja lebih baik. Dan salah satu cara paling kuat untuk menghadirkan ketenangan itu adalah melalui doa. Coba bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masalah berat. Mungkin ia kehilangan pekerjaan. Mungkin ia sedang sakit. Mungkin keluarganya sedang diuji. Dalam kondisi seperti itu, pikiran manusia mudah dipenuhi ketakutan. Tubuh ikut merasakan tekanan. Energi terkuras habis. Namun saat ia mulai berdoa dengan tulus, sesuatu berubah. Ia merasa tidak sendirian. Ia merasa masih ada harapan. Ada tempat bersandar ketika dunia terasa runtuh. Perasaan itu menciptakan kekuatan baru dalam dirinya. Doa memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan jiwa manusia. Kadang yang membuat seseorang cepat lelah bukan hanya pekerjaan berat, melainkan beban pikiran yang tidak pernah berhenti. Pikiran negatif seperti ketakutan, kecemasan, marah, kecewa, iri hati, dan putus asa bisa menguras energi tubuh setiap hari tanpa disadari. Karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya soal makanan dan olahraga. Menjaga kesehatan juga berarti menjaga isi hati dan pikiran. Doa membantu membersihkan beban batin. Saat seseorang menundukkan kepala dan mulai berbicara dengan penuh keikhlasan, ia sedang melepaskan tekanan yang selama ini dipendam. Air mata yang jatuh ketika berdoa seringkali menjadi awal dari penyembuhan emosional. Ada luka yang tidak terlihat mata. Luka karena pengkhianatan. Luka karena kehilangan. Luka karena kegagalan. Luka karena merasa tidak dihargai. Semua luka itu tersimpan dalam hati dan perlahan memengaruhi kesehatan tubuh. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika hati terluka, tubuh ikut melemah. Karena itu, doa bukan hanya menenangkan jiwa, tetapi juga membantu tubuh keluar dari tekanan berkepanjangan. Orang-orang yang memiliki kehidupan spiritual yang baik sering terlihat lebih tenang menghadapi masalah. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, melainkan karena mereka memiliki tempat untuk berserah. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dipikul sendiri. Inilah kekuatan besar dari doa. Doa mengajarkan manusia untuk melepaskan beban yang berada di luar kendalinya. Banyak orang sakit bukan karena tubuhnya tidak mampu bertahan, tetapi karena pikirannya terlalu lelah untuk terus berjuang. Ketika harapan hilang, tubuh pun kehilangan semangat untuk sembuh. Namun doa mampu menyalakan kembali harapan itu. Harapan adalah energi penyembuhan yang luar biasa.
Seseorang yang memiliki harapan biasanya lebih kuat menjalani pengobatan, lebih disiplin menjaga kesehatan, dan lebih mampu bertahan menghadapi rasa sakit. Doa juga membantu seseorang menerima kenyataan dengan lebih damai. Kadang penderitaan terasa semakin berat karena manusia terus melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Namun ketika hati mulai menerima, pikiran menjadi lebih ringan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti menyiksa diri dengan kemarahan dan penolakan yang berkepanjangan. Saat hati damai, tubuh memiliki kesempatan lebih besar untuk pulih. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah hanya karena mereka mulai membiasakan doa setiap hari. Tidur menjadi lebih nyenyak, emosi lebih stabil, hubungan dengan keluarga membaik, pikiran lebih jernih, bahkan tubuh terasa lebih segar. Mengapa? Karena jiwa yang tenang menghasilkan tubuh yang lebih sehat. Bayangkan dua orang menghadapi masalah yang sama. Yang satu terus mengeluh, marah, dan dipenuhi ketakutan. Yang satu lagi tetap berusaha, tetapi juga berdoa dan berserah. Siapa yang lebih mungkin memiliki ketenangan? Siapa yang lebih mungkin memiliki kesehatan mental lebih baik? Jawabannya jelas. Doa tidak selalu mengubah keadaan secara instan. Tetapi doa seringkali mengubah cara manusia menghadapi keadaan. Dan cara kita menghadapi masalah sangat menentukan kondisi kesehatan kita. Ketika hati penuh amarah, tubuh menjadi tegang. Ketika hati penuh kecemasan, tidur menjadi sulit. Ketika hati penuh dendam, pikiran tidak pernah tenang. Namun ketika hati dipenuhi doa, perlahan muncul ketenangan. Ketenangan itu adalah obat alami yang sangat mahal nilainya. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat sehat secara fisik tetapi sebenarnya lelah secara batin. Senyum ada di wajah, tetapi pikirannya penuh tekanan. Tubuh bergerak terus setiap hari, tetapi jiwanya kosong. Karena itu, manusia modern membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Bukan hanya untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga untuk menenangkan hati. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan membiasakan doa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu masalah besar. Jangan hanya berdoa ketika sakit. Jangan hanya berdoa ketika terpuruk. Biasakan berdoa bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Karena doa bukan hanya permintaan, tetapi juga sumber kekuatan. Cobalah mulai pagi hari dengan doa yang tenang. Sebelum memegang ponsel, sebelum memikirkan pekerjaan, sebelum memikirkan masalah, duduklah sejenak dan tenangkan hati. Tarik napas perlahan. Ucapkan syukur. Berdoalah dengan tulus. Kebiasaan sederhana itu bisa mengubah suasana hati sepanjang hari. Orang yang memulai hari dengan ketenangan biasanya lebih mampu menghadapi tekanan. Begitu juga sebelum tidur. Banyak orang tidur sambil membawa kecemasan. Akibatnya tubuh tetap tegang meski mata terpejam. Namun ketika seseorang berdoa sebelum tidur, pikiran menjadi lebih damai. Tubuh lebih rileks. Tidur menjadi lebih berkualitas. Dan tidur yang berkualitas sangat penting bagi proses pemulihan tubuh. Tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun proses itu membutuhkan kondisi pikiran yang baik. Karena itu, jangan remehkan kekuatan doa. Doa membantu manusia menjaga keseimbangan batin. Ketika batin seimbang, tubuh bekerja lebih harmonis. Selain itu, doa juga mengajarkan rasa syukur. Dan rasa syukur memiliki dampak luar biasa terhadap kesehatan mental. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan lebih tahan menghadapi tekanan hidup. Sebaliknya, orang yang terus fokus pada kekurangan hidup akan lebih mudah stres dan kecewa. Padahal stres berkepanjangan adalah pintu masuk bagi banyak penyakit. Saat seseorang bersyukur, tubuhnya ikut merasakan ketenangan. Pikiran tidak terus-menerus dipenuhi rasa kurang. Hati menjadi lebih lapang. Energi hidup meningkat. Karena itu, doa dan syukur adalah pasangan yang sangat kuat untuk menjaga kesehatan jiwa. Ada orang yang tetap kuat meski usianya tidak muda lagi. Tubuhnya mungkin tidak sempurna, tetapi wajahnya terlihat damai. Kata-katanya menenangkan. Kehadirannya membuat orang lain nyaman.
Biasanya orang seperti itu memiliki kehidupan batin yang baik. Mereka tidak membiarkan pikirannya dipenuhi kebencian. Mereka menjaga hatinya melalui doa. Mereka tidak terus-menerus menyimpan kemarahan. Mereka belajar memaafkan. Dan ternyata, memaafkan juga sangat penting untuk kesehatan. Menyimpan dendam dalam waktu lama seperti membawa racun dalam diri sendiri. Pikiran terus dipenuhi emosi negatif. Tubuh hidup dalam ketegangan. Namun doa membantu manusia belajar melepaskan. Bukan karena semua kesalahan orang lain bisa dilupakan begitu saja, tetapi karena hati membutuhkan kedamaian. Kadang kesembuhan terbesar bukan datang ketika masalah selesai, tetapi ketika hati mampu berdamai. Doa juga membuat manusia sadar bahwa hidup tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Dan menerima itu membuat hidup terasa lebih ringan. Banyak orang kelelahan karena ingin mengontrol semua hal. Padahal tidak semua hal bisa sesuai keinginan kita. Ketika manusia belajar berserah melalui doa, ia berhenti memaksa dirinya secara berlebihan. Tubuh pun tidak terus hidup dalam tekanan. Salah satu hal paling berharga dari doa adalah munculnya rasa percaya bahwa selalu ada harapan. Harapan membuat manusia bertahan. Harapan membuat manusia bangkit. Harapan membuat manusia tidak mudah menyerah. Dan selama harapan masih ada, energi kehidupan tetap menyala. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata baik dalam doa. Kata-kata yang penuh harapan dapat mengubah cara manusia melihat hidup. Saat seseorang berkata dalam doanya bahwa ia percaya akan ada jalan keluar, sebenarnya ia sedang membangun kekuatan mental dalam dirinya. Dan kekuatan mental sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Bahkan ketika penyakit belum sembuh sepenuhnya, hati yang tenang membuat rasa sakit terasa lebih ringan. Doa bukan pengganti usaha. Doa bukan alasan untuk mengabaikan pengobatan. Tetapi doa adalah kekuatan tambahan yang memperkuat jiwa manusia saat menjalani proses kehidupan. Gabungkan doa dengan pola hidup sehat. Gabungkan doa dengan pikiran positif. Gabungkan doa dengan istirahat cukup. Gabungkan doa dengan menjaga hubungan baik dengan sesama. Maka kesehatan jasmani dan rohani akan saling mendukung. Mulai hari ini, jangan hanya merawat tubuh. Rawat juga hati dan pikiran. Karena kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang damai. Jika hati tenang, hidup terasa lebih ringan. Jika pikiran damai, tubuh lebih mudah pulih. Dan jika doa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, manusia memiliki sumber energi yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Di dunia yang penuh kebisingan ini, doa adalah tempat jiwa kembali menemukan ketenangan. Di tengah tekanan hidup yang melelahkan, doa adalah sumber kekuatan. Dan di saat tubuh serta pikiran terasa lemah, doa bisa menjadi energi penyembuhan yang membantu manusia bangkit kembali. Jangan menunggu hancur untuk mulai mendekatkan diri pada ketenangan. Jangan menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan batin. Mulailah sekarang. Luangkan waktu untuk diam sejenak. Tenangkan pikiran. Lembutkan hati. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang, kesembuhan dimulai bukan dari obat pertama yang diminum, tetapi dari hati yang mulai tenang dan percaya bahwa hidup masih memiliki harapan. Ketika manusia merasa sendirian menghadapi hidup, tubuhnya mudah kehilangan semangat. Itulah sebabnya banyak orang terlihat sehat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Mereka tertawa di depan orang lain, tetapi menangis saat sendirian. Mereka tetap bekerja setiap hari, tetapi jiwanya lelah tanpa pernah benar-benar beristirahat. Kelelahan batin seperti ini sering tidak disadari. Orang mengira dirinya hanya kurang tidur atau terlalu banyak pekerjaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hati terlalu lama menanggung tekanan tanpa tempat untuk melepaskannya. Disinilah doa memiliki peran yang sangat penting. Doa membuat manusia merasa didengar. Meskipun tidak selalu ada orang yang memahami isi hati kita, doa memberi ruang untuk mencurahkan semuanya tanpa takut dihakimi. Saat seseorang berdoa dengan jujur, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa mengakui ketakutannya,
Ia bisa mengakui kelemahannya. Ia bisa menangis. Ia bisa meminta pertolongan. Dan ketika emosi tidak lagi dipendam terus-menerus, hati menjadi lebih ringan. Banyak penyakit muncul karena emosi negatif yang menumpuk terlalu lama. Marah yang tidak tersalurkan. Sedih yang terus dipendam. Kecewa yang tidak pernah diselesaikan. Takut yang terus menghantui pikiran. Semua itu memengaruhi kondisi tubuh sedikit demi sedikit. Karena tubuh manusia bukan mesin tanpa perasaan. Tubuh merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan hati. Orang yang terus hidup dalam ketakutan biasanya lebih mudah tegang. Orang yang terus hidup dalam kemarahan biasanya lebih mudah lelah. Orang yang terus hidup dalam kecemasan biasanya sulit menikmati hidup. Namun saat doa hadir dalam kehidupan sehari-hari, emosi mulai lebih terkendali. Doa membantu manusia mengambil jeda di tengah kekacauan hidup. Jeda itu sangat penting, karena manusia tidak diciptakan untuk hidup terus-menerus dalam tekanan tanpa istirahat batin. Coba perhatikan kehidupan sekarang. Setiap hari manusia dibanjiri informasi. Berita buruk datang tanpa henti. Media sosial membuat banyak orang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Pikiran dipenuhi target. Hati dipenuhi kekhawatiran. Tubuh dipaksa terus bergerak tanpa benar-benar tenang. Akibatnya, banyak orang merasa kosong meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Mereka kehilangan kedamaian. Padahal kedamaian adalah salah satu sumber energi terbesar dalam hidup manusia. Dan doa mampu menghadirkan kedamaian itu. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, pikirannya perlahan melambat. Ia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ia kembali mendengarkan suara hatinya sendiri. Di momen itulah jiwa mulai bernapas kembali. Ada alasan mengapa banyak orang merasa lega setelah berdoa. Karena saat berdoa, manusia sebenarnya sedang membebaskan dirinya dari tekanan yang selama ini mengikat hati. Kadang masalah hidup memang belum selesai, namun hati sudah tidak terlalu sesak. Dan itu sangat berharga, karena hati yang tenang membuat manusia lebih mampu berpikir jernih. Saat pikiran jernih, keputusan hidup menjadi lebih baik. Ketika keputusan hidup lebih baik, kesehatan mental pun ikut terjaga. Doa juga membantu manusia keluar dari rasa putus asa. Tidak ada keadaan yang lebih melemahkan daripada kehilangan harapan. Saat manusia merasa hidupnya tidak punya masa depan, tubuh ikut kehilangan energi. Semangat hilang. Nafsu hidup menurun. Bahkan hal-hal sederhana terasa berat dilakukan. Namun doa mampu menghidupkan kembali keyakinan bahwa selalu ada kesempatan untuk bangkit. Harapan seperti cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin tidak langsung mengubah seluruh keadaan, tetapi cukup untuk membuat seseorang terus melangkah. Dan terkadang, itulah yang paling dibutuhkan manusia. Bukan solusi instan, tetapi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, satu langkah lagi, satu harapan lagi. Orang yang memiliki hubungan spiritual yang baik biasanya lebih kuat menghadapi penderitaan. Mereka tetap sedih ketika kehilangan. Mereka tetap kecewa ketika gagal. Mereka tetap menangis ketika terluka. Tetapi mereka tidak mudah hancur sepenuhnya. Karena ada keyakinan dalam hati bahwa badai hidup tidak akan berlangsung selamanya. Keyakinan seperti itu sangat penting untuk kesehatan jiwa. Doa juga melatih manusia untuk hidup lebih sabar. Dan kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah kemampuan menjaga hati tetap tenang di tengah keadaan yang tidak mudah. Orang yang sabar biasanya tidak mudah terbakar emosi. Tubuhnya tidak terus hidup dalam ketegangan. Pikirannya lebih stabil. Hatinya lebih damai. Semua itu berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Banyak ahli kesehatan sekarang mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Karena manusia bukan hanya fisik. Manusia juga memiliki emosi, pikiran, dan spiritualitas. Jika tubuh dirawat tetapi hati terus terluka, kesehatan tidak akan benar-benar sempurna. Sebaliknya, ketika hati mulai damai, tubuh lebih mudah diajak pulih. Doa bukan hanya aktivitas agama. Doa adalah kebutuhan jiwa manusia. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan,
jiwa juga membutuhkan ketenangan. Dan doa adalah salah satu nutrisi terbaik untuk hati yang lelah. Kadang manusia terlalu sibuk memperbaiki hidup di luar, tetapi lupa memperbaiki dirinya di dalam. Padahal ketenangan batin tidak bisa dibeli. Kedamaian hati tidak bisa digantikan oleh kekayaan. Tubuh yang sehat pun terasa kurang berarti jika pikiran selalu gelisah. Karena itu, penting untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk menenangkan diri. Tidak perlu lama. Yang penting tulus. Beberapa menit doa yang penuh kesadaran bisa memberi pengaruh besar pada suasana hati seseorang. Cobalah biasakan berbicara dengan hati yang jujur saat berdoa. Bukan hanya menghafal kata-kata, tetapi benar-benar menghadirkan perasaan. Ungkapkan rasa syukur, ungkapkan ketakutan, ungkapkan harapan, ungkapkan kelelahan. Karena doa yang keluar dari hati sering menjadi sumber kekuatan yang sangat dalam. Saat hati mulai jujur, jiwa perlahan sembuh. Doa juga membantu manusia belajar ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas berarti menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Dan ketika manusia berhenti melawan kenyataan secara berlebihan, hidup terasa lebih ringan. Tubuh tidak lagi terus hidup dalam tekanan emosional. Pikiran tidak terus dipenuhi kemarahan. Hati menjadi lebih damai. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak kekurangan apa-apa, tetapi tetap tidak bahagia karena hatinya tidak pernah tenang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya penuh keteduhan. Apa bedanya? Seringkali jawabannya ada pada kondisi batin. Orang yang memiliki kedekatan spiritual biasanya lebih mudah menemukan rasa cukup dalam hidup. Mereka tidak terlalu dikuasai rasa iri. Tidak terlalu terobsesi membandingkan diri. Tidak terlalu tenggelam dalam kecemasan tentang masa depan. Akibatnya, hidup mereka terasa lebih ringan. Dan hidup yang ringan sangat membantu kesehatan mental maupun fisik. Tubuh manusia bekerja lebih baik ketika pikiran tidak terus dibebani tekanan. Karena itu, jangan anggap doa sebagai hal kecil. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memiliki dampak paling besar dalam hidup. Bayangkan jika setiap hari seseorang memulai pagi dengan rasa syukur, menjalani hari dengan hati lebih tenang, lalu menutup malam dengan doa dan ketenangan. Lama-kelamaan, hidupnya berubah. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena dirinya menjadi lebih kuat menghadapi masalah. Dan kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit berkali-kali tanpa kehilangan harapan. Doa membantu manusia memiliki kekuatan itu. Di saat tubuh lelah, doa memberi ketenangan. Di saat pikiran kacau, doa memberi kejernihan. Di saat hati terluka, doa memberi penghiburan. Dan di saat hidup terasa berat, doa memberi alasan untuk tetap bertahan. Karena itu, jangan pernah malu untuk berdoa. Jangan merasa doa adalah tanda kelemahan. Justru manusia yang mau berdoa adalah manusia yang memahami bahwa hidup tidak harus dijalani sendirian. Ada kekuatan besar yang bisa menjadi tempat bersandar. Ada ketenangan yang bisa ditemukan. Ada harapan yang masih bisa dijaga. Dan selama hati masih mampu berharap, selalu ada kemungkinan untuk pulih dan bangkit kembali. Seringkali manusia baru menyadari pentingnya ketenangan setelah hidupnya dipenuhi kekacauan. Ketika tubuh mulai sakit, ketika pikiran tidak sanggup menanggung tekanan, ketika tidur terasa gelisah, ketika hati mulai kehilangan arah. Padahal menjaga ketenangan batin seharusnya dilakukan sebelum semuanya terlambat. Banyak orang terlalu fokus mengejar keberhasilan di luar dirinya, tetapi lupa merawat dunia di dalam hatinya sendiri. Mereka bekerja tanpa henti. Mereka memikirkan banyak hal sekaligus. Mereka takut tertinggal. Mereka takut gagal. Mereka takut dianggap tidak berhasil. Tanpa sadar, hidup dipenuhi tekanan yang terus menumpuk dari hari ke hari. Tubuh mungkin masih mampu berjalan, tetapi jiwa perlahan kehabisan tenaga. Dan ketika jiwa lelah, hidup terasa berat meski semuanya terlihat baik-baik saja. Karena itu, manusia membutuhkan ruang untuk kembali kepada ketenangan.
Doa adalah salah satu jalan paling sederhana untuk kembali menemukan diri sendiri. Saat seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia sedang mengingat bahwa hidup bukan hanya soal mengejar dunia. Hidup juga tentang menjaga kedamaian hati. Tidak semua orang memiliki masalah yang sama. Ada yang sedang berjuang melawan penyakit. Ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ada yang sedang terluka karena kehilangan. Ada yang sedang berjuang melawan rasa cemas dan kesepian. Ada juga yang terlihat kuat di luar, tetapi diam-diam lelah menghadapi hidup. Jika saat ini Anda sedang berada dalam salah satu kondisi itu, ingatlah satu hal. Anda tidak harus memikul semuanya sendirian. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Tenangkan hati. Lalu berdoalah. Kadang manusia terlalu sibuk mencari jawaban keluar, padahal ketenangan pertama justru lahir dari dalam dirinya sendiri. Doa bukan sihir yang membuat semua masalah langsung hilang. Tetapi doa mampu mengubah hati manusia menjadi lebih kuat. Dan hati yang kuat bisa melewati banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil. Ada orang yang sembuh bukan hanya karena obat, tetapi karena semangat hidupnya kembali. Ada orang yang bangkit bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya mulai tenang. Ada orang yang mampu bertahan karena ia percaya masih ada harapan. Harapan itulah yang sering tumbuh melalui doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang tenang. Ketika hati damai, tubuh memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki dirinya. Pikiran menjadi lebih jernih, tidur lebih berkualitas, emosi lebih stabil, hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih baik. Karena orang yang damai di dalam biasanya lebih mudah menyebarkan ketenangan kepada sekitarnya. Sebaliknya, hati yang penuh amarah dan kecemasan akan terus menguras energi hidup. Karena itu, mulai sekarang belajarlah menjaga kebersihan hati seperti menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh perlu makanan sehat, hati juga perlu ketenangan. Jika tubuh perlu istirahat, pikiran juga perlu keteduhan. Jika tubuh perlu dijaga dari racun, hati juga perlu dijaga dari kebencian, iri hati, dan putus asa. Doa membantu manusia membersihkan semua itu sedikit demi sedikit. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung berubah total. Yang penting terus melangkah, terus mendekat pada ketenangan, terus menjaga harapan, terus melatih hati agar tidak dipenuhi hal-hal negatif. Dan ingat, hidup yang sehat bukan hanya tentang usia panjang. Hidup yang sehat adalah ketika manusia bisa menjalani hari-harinya dengan hati yang lebih damai. Karena percuma tubuh terlihat kuat jika pikiran selalu lelah. Percuma memiliki banyak hal jika hati tidak pernah merasa tenang. Kebahagiaan sejati sering lahir dari hati yang mampu bersyukur dan berserah. Maka jangan hanya sibuk mempercantik hidup di luar. Perbaiki juga dunia di dalam diri Anda. Luangkan waktu untuk diam. Kurangi kebisingan yang tidak perlu. Jaga pikiran dari hal-hal yang melelahkan. Dekatkan diri pada doa dan ketenangan. Karena semakin tenang hati seseorang, semakin besar energi positif yang dimiliki tubuhnya. Dan energi positif itu sangat membantu proses penyembuhan, baik secara fisik maupun emosional. Mulai hari ini, cobalah membangun kebiasaan kecil. Bangun pagi dengan rasa syukur. Berdoa sebelum memulai aktivitas. Kurangi kemarahan yang tidak perlu. Belajar memaafkan. Istirahat yang cukup. Jaga ucapan. Jaga pikiran. Dan jangan lupa berbicara baik kepada diri sendiri. Karena tubuh mendengar apa yang dipikirkan hati setiap hari. Jika hati terus dipenuhi ketakutan, tubuh ikut melemah. Tetapi jika hati dipenuhi harapan dan ketenangan, tubuh akan memiliki energi untuk bertahan. Itulah sebabnya doa bisa menjadi energi penyembuhan yang luar biasa. Bukan hanya karena kata-kata yang diucapkan, tetapi karena ketenangan, harapan, dan kekuatan yang lahir di dalam hati manusia saat berdoa. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin sibuk dan melelahkan ini, manusia memang lebih membutuhkan ketenangan daripada apapun. Ketenangan untuk menerima hidup, ketenangan untuk memaafkan, ketenangan untuk bersyukur, ketenangan untuk tetap percaya bahwa badai akan berlalu.
Karena tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Dan tidak ada luka yang tidak bisa dipulihkan perlahan oleh waktu, harapan, dan ketenangan hati. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah. Jika hari ini pikiran terasa lelah, jangan putus asa. Jika hari ini hati terasa penuh beban, jangan simpan semuanya sendirian. Berdoalah, tenangkan diri, percayalah bahwa selalu ada jalan untuk bangkit. Dan mungkin, langkah pertama menuju kesembuhan bukan dimulai dari luar, tetapi dimulai saat hati Anda kembali menemukan kedamaian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata dalam video ini bisa menjadi pengingat bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang hati yang tenang dan jiwa yang damai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan dan semangat untuk bangkit. Tuliskan juga di kolom komentar, doa atau harapan apa yang sedang Anda perjuangkan hari ini. Semoga hidup kita selalu dipenuhi kesehatan, ketenangan, dan harapan yang tidak pernah padam. Sampai bertemu di video berikutnya.